Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil wa haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fadkuruni adkurukum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah memberikan kita nikmat yang tidak terukur, yakni nikmat iman, Islam, ihsan, juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah Allah muliakan ini. Semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yang jauh di mata namun dekat di hati, yang namanya takkan pernah terganti, yakni al-habibana wan nabiyana wa maulana wa rasulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya saya di sini, saya akan sedikit berpidato yang berjudul Ciri Cinta kepada Baginda Nabi. Hadirin rahimakumullah yang saya hormati, jika kita membahas tentang baginda Nabi, akan erat hubungannya bagaikan asam di gunung, garam di laut, dengan apa yang dinamakannya cinta. Bahkan anak muda sampai bilang, karena cinta gunung yang tinggi akan kudaki, lautan luas akan kuseberangi, bila perlu hansip pun akan kulawan. Betul apa betul? Tapi semua itu bohong. Jikalau hanya mengatakan saja tanpa ada ciri dan bukti, karena likulli syai'in alamah. Setiap perkara pasti ada ciri dan buktinya. Ciri cinta yang pertama diantaranya yaitu sering menyebut orang yang dicintainya. Man ahabba syai'an dzikruhu. Siapa orang yang mencintai akan sering menyebut orang yang dicintainya. Dimanapun dan kapanpun itu, dalam suasana apapun. Kama qala Evita Mala bidang dutihi. Dimanapun ada bayanganmu, kemanapun ku selalu denganmu. Nah, begitulah kalau sudah cinta, nama orang yang dicintainya selalu disebut. Jika disebut akan bergetar hatinya. Menyebut nama Ihsan Abdul Bais bergetar hatinya. Menyebut nama Iman Saifullah bergetar hatinya. Tak lebihkah kalau anak muda berkata, jikalau cinta sudah melekat, gula Jawa rasa coklat. Begitu pula kalau kita sudah mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan sering menyebutkan nama baginda, dan jika disebutkan namanya, hati kita bergetar. Bukan hanya bilang I love you ya Muhammad, I miss you ya Muhammad, tapi yang saya maksud yaitu membacakan salawat kepadanya. Alaihi wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammad. Untuk itu, marilah kita sering membacakan salawat. Alangkah indahnya salawat dijadikan tradisi untuk kaum muda dan mudi. Namun sayang seribu sayang, kaum muda dan mudi zaman sekarang lebih tahu lagu Senki ketimbang salawat, lebih tahu lagu BTS ketimbang salawat, lebih tahu Jungkook ketimbang baginda Nabi, Jisoo ketimbang Sayyidati Fatimah Az-Zahra. Padahal Nabi telah memberikan sugestinya yang ada dalam salah satu hadis, man shalla ala wahidatin sallallahu alaihi asra salawatin. Siapa orang yang membacakan kepadaku satu salawat, maka Allah akan memberikan kepadanya 10 rahmat. Daripada itu, marilah kita sering membacakan salawat. Tak akan ada ruginya, malah ada untungnya.
banyak pahala yang mengalir kepada kita, bahkan rahmat pun yang diberikan oleh Allah. Yang itu sering menuruti permintaan orang yang dicintainya, sesukar apapun itu, sesulit apapun itu. Bahkan ada yang bilang, rembulan bisa aku bawa demi orang yang aku cintai. Begitu pula kalau kita sudah cinta kepada baginda Nabi, kita akan menuruti anjuran dan permintaannya. Jikalau Nabi berkata, biro abaukum tabirakum abnaukum, berbaktilah kalian kepada bapak kalian, maka niscaya nanti anak kalian akan berbakti kepada kalian. Hadirin yang saya banggakan, Nabi berkata berbaktilah kepada orang tua. Itulah anjuran dan permintaan kepada Nabi kepada kita. Jikalau kita mencintai Nabi, pasti kita mematuhinya. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu balasan dan jasa untuk membalas semua jasa-jasanya. Karena jikalau tak ada mereka, kita tak mungkin ada di dunia ini. Tak mungkin ada di dunia ini. Dan ironisnya anak muda sekarang, mirisnya anak muda sekarang sering membangkang kepada orang tua dan membangkang kepada orang tua dan melakukan kekejaman sekalipun. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka daripada itu, jika kita cinta kepada Nabi, haruslah kita berbakti kepada orang tua untuk membalas semua jasanya. Semoga kita senantiasa menjadi anak yang berbakti soleh-solehah kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Juga perlu kita ketahui bahwasannya cinta terbagi tiga, yang populernya disebut cinta segitiga. Yang pertama mahabbut ta'zim, yang kedua mahabbus syafaqah, yang ketiga mahabbus syahwat. Yang pertama mahabbut ta'zim, yaitu cinta yang timbul karena rasa hormat dan mengagungkan, yaitu cintanya kita kepada Allah dan kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu mahabbus syafaqah, yaitu cintanya yang timbul dari rasa kasih sayang, cintanya ibu kepada kita. Yang ketiga yaitu mahabbus syahwat, yaitu cinta yang timbul dari hati, yang timbul dari hati. Dan setelah Anda selanjutnya akan menjadi apa? Mau timbul menjadi jerawat? Nah, cinta inilah yang menjadikan mata kita buta, telinga kita tuli. Karena cinta adalah racun duniawi. Al-hububu al-hububu hayaun qatilun. Cinta adalah racun dunia yang sangat mematikan. Untuk itu kata saya, ciri cinta mencintai Nabi Muhammad yaitu yang pertama, jika kita menyebut namanya, hati selalu bergetar, selalu membacakan salawat kepadanya untuk mencintainya. Yang kedua, selalu menuruti perintahnya dan permintaannya, anjuran Nabi Muhammad SAW. Jika kita membahas cinta tak cukup untuk seminggu, maka daripada itu hanya sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih tahap belajar. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.